Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Seeker of Happiness, kelas F. Perkenalkan Scrum Team, ada saya, Dewi Arumsari, S1 Sistem Informasi Unjaya. Kemudian ada teman-teman saya, ada Mbak Amalia Hafiza, S1 Teknologi Informasi UNY. Kemudian ada Mbak Khalida Putri Urmila, S1 Pendidikan Fisika UNY, dan Mas Agung Setiawan, S1 Pendidikan Bahasa Daerah UNY. Di sini saya sebagai Scrum Master, kemudian Mbak Khalida sebagai Product Owner, kemudian Mbak Amalia sebagai Development Team, dan juga Mas Agung sebagai Team Development. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ada project timeline, ada project week, plan, development, test, dan launch. Detailnya di tanggal 5 September, kita membahas konsep aplikasi. Kemudian di tanggal 9, kita membahas backlog. Kemudian di tanggal 11-nya kita mengambil keputusan. Lalu di tanggal 12, kami memulai sprint, membahas sprint-sprintnya. Kemudian di tanggal 12 sampai tanggal 18 September, kami memulai sprint 1. Lalu sprint 2-nya dimulai tanggal 19 sampai tanggal 25. Kemudian di tanggal 25 sampai 26 kita sprint ketiga. Dan juga di tanggal 26 kami membuat prototipenya sekaligus uji coba proyeknya. Lalu di tes ada uji coba proyek. Lalu maksudnya monitoring. Monitoring dilakukan selama sprint dari tanggal 12 sampai tanggal 2 Oktober. Dan juga evaluasi dari tanggal 20 September sampai tanggal 2 Oktober. Kemudian di tanggal 3 Oktober kami melaunchingkan produknya. Lalu di tanggal 6 kita mereview feedback dan evaluasi kedua. Kemudian saya serahkan ke product owner daily scrum kami. Kepada Mbak Khalida, saya persilakan. Baik. Dari daily scrum kami, yang pertama yaitu backlog. Dari backlog ini kami merinci yaitu pilih materi, login, sign up, lupa password, provide user and authentication, dan juga akses karakter, pet feature, pengaturan, option zone, level game, dan juga gameplay. Kemudian yang harus dilakukan itu ada login atau sign up yang menghubungkan akun Google, kemudian pet feature, pengaturan, dan juga ganti background. Kemudian pada sprint 1 yaitu ada gameplay, kami membahas tentang gameplay, menu utama, landing page, option zone, dan juga sign up dan login. Sprint 2 yaitu ganti background. Selanjutnya akan disampaikan oleh development team. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dari tim development izin melaporkan dari progres yang sudah dibuat, kami sudah membuat landing page dan dari landing page sudah
tersedia ya. Di sini ada nama aplikasinya beserta dengan developernya. Yang berikutnya di sini ada UI terkait synchronization, ada laman registration di mana nanti user dapat mengisi nama, email, password, dan juga konfirmasi. Setelah itu akan ditampilkan loading ya. Dan nantinya pengguna langsung diarahkan ke bagian login. Di sini user dapat mengisi email dan juga password sesuai dengan apa yang telah diregistrasikan sebelumnya. Dan nantinya pengguna langsung diarahkan ke bagian menu tampilan utama ya dari aplikasi Belajar Kui ini. Di sini ada bagian profile, lalu ada bagian tombol mulai dan juga materi, ada juga informasi terkait aplikasi Belajar Kui ini, ada menu option dan juga share. Untuk gambarannya atau untuk tampilannya sendiri, untuk profile seperti ini kurang lebihnya, dan ini untuk informasi terkait game ini ya, atau aplikasi Belajar Kui. Untuk menu opsinya, ini kami dari tim development ya, menyediakan pengaturan terkait sound dan juga musik, beserta dengan penggunaan bahasa yang akan digunakan oleh user. Tersedia bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya ada juga tampilan dari leveling atau fitur dari gameplay ini sendiri, yang mana nanti pengguna dapat memilih level yang bakal dipilihnya sesuai keinginan atau sesuai tingkat kesulitannya, dan dari tiap leveling nanti juga terdapat gameplay yang mana itu nanti bakal menyesuaikan. Sebagai contoh ini untuk level 1 ya masih tergolong sederhana, dari user nanti tinggal drag and drop mana tanda yang benar ya atau yang salah seperti itu, dan nantinya pengguna dapat mengetahui benar salahnya dengan tampilan ini seperti itu. Dan untuk materi ini nanti pengguna juga dapat mengakses, tapi masih dalam tahap pengembangan lebih lanjutnya, belum lengkap. Dan juga dari tim development ini masih akan melanjutkan progres tampilan pembuatan fitur shop untuk pengguna dapat memilih karakter yang diinginkan, dan juga nanti pengguna dapat berlangganan ya untuk mengakses materi lebih lengkapnya seperti itu. Selanjutnya saya serahkan ke Amalia. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktunya kepada teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan mengenai retrospektif dari tim kami. Baik, pertama, apa yang harus tim kami lakukan adalah pertama, ada menyelesaikan tugas di setiap pertemuan. Dua, ada menyelesaikan tugas di setiap pertemuan itu maksudnya kami harus menyelesaikan tugas itu lebih tepat waktu lagi, karena di saat ini kemarin itu kami masih buruk dalam manajemen waktu, sehingga ada tugas juga yang terlambat submitnya begitu. Kemudian yang ketiga ada aktif dalam diskusi maupun kerja. Yang keempat ini saling mengingatkan, kami masih mungkin bukan kami tidak peduli, tapi kami juga memiliki kepentingan yang lain, sehingga kami itu terkadang lupa untuk saling mengingatkan. Lalu yang kelima ini merancang produknya, ini mungkin merancang untuk lebih bisa dikembangkan, kemudian menerapkan materi ke dalam proyek. Nah, ini yang belum kami terlalu implementasikan. Yang harus kami hentikan adalah yang pertama, pengerjaan tugas yang mepet deadline atau deadliner. Yang kedua, tidak mengerjakan job desk-nya. Jadi masih banyak cover sana, cover sini. Yang ketiga, tidak mengatur jadwal dengan baik. Itu harus kami hentikan juga. Yang keempat, kami juga harus lebih fokus ini ya. Yang harus kami hentikan tuh kami
fokusnya terpecah dalam pengerjaan tugas. Kemudian yang kelima, tidak ikut berdiskusi. Nah, ini kadang bukan kami juga tidak peduli, tapi karena terbentur dengan banyak kepentingan yang lain, tapi ini tetap harus kita hentikan. Kemudian yang keenam, menghilang tanpa kabar. Ini juga sebenarnya sering tidak kami sengaja, tetapi itu memang benar-benar harus kita hentikan untuk tim yang baik. Baik, yang selanjutnya adalah tim yang harus lanjutkan. Yang pertama, berdiskusi secara aktif. Yang kedua, menyusun tugas secara berkala agar tidak terjadinya terlambat submit. Yang ketiga, ada inisiatif dari diri masing-masing agar kita tidak menyulitkan satu sama lain dan berbentuk tim yang solid. Kemudian yang keempat, lebih memanage waktu supaya lebih lancar dalam segalanya. Dan yang terakhir adalah diskusi proyek tiap minggu dengan Google Meet. Ya, itu sudah kami lakukan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga bisa terus kita lanjutkan. Baik, saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Product Owner dan Development Team atas penjelasannya. Baik, segitu saja program tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.